Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama saya Felix Adrian Limbong dari 12 IPS 1. Kepada yang terhormat, Ibu Tuti Taineha, MPD, selaku penguji dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Lina Herlina, MPD, selaku penguji dari mata pelajaran Sejarah Indonesia, dan Dr. Ana Praniti Nur Ari selaku penguji dari mata pelajaran PPKN. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul pada acara pagi hari ini. Hadirin yang terhormat, sebagai generasi muda, sudah sepatutnya bagi kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jagalah keutuhan NKRI dengan cara mengisi kemerdekaan yang telah diraih dan diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur, baik sebelum Indonesia merdeka maupun setelahnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda memang sudah sepatutnya untuk selalu mengenang para pahlawan yang telah gugur. Jika kita bisa rollback sedikit sejarahnya, terdapat satu peristiwa kelam yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Ya, kalian benar, G30 SPKI. G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. YSDV menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil, seperti Syarikat Islam. Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu antara lain Suman dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Pada tahun 1920-an, YSDV kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Suman sebagai ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Dalam buku Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik 1897 sampai 1925 yang ditulis oleh Hari Apos, Tan Malaka sempat mengusulkan PKI sebagai Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Namun, nama yang diusulkannya ditolak oleh Suman. Sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, sang pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendalinya, perkembangan PKI semakin nyata, walaupun diperoleh melalui sistem demokrasi parlemen atau parlementer. DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni jika segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin, yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indeks Sosial Democratische Vereniging atau ISDV, partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, yaitu Hendrikus Josephus Franciscus Marie Snevely atau dikenal dengan Henk Snevely. Tujuan G30 SPKI. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintah era Presiden Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Beberapa tujuan G30 SPKI antara lain: 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan oleh Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Kronologi G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis.
Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat. Terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1965 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 3 diantaranya langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Di samping itu, gugur pula Ajudan Menhankam atau Kasat Jenderal Nasution Letnan 1 Piers Andreas Tendean dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. Leimana, Brigadir Polisi Satsuit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah A.H. Nasution. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat. Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta. Sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan digugur di Desa Keuntungan, sebelah utara Yogyakarta. Latar belakang G30 SPKI. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatnya gerakan yang menewaskan para jenderal adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Itulah sejarah G30 SPKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Cara PKI memikat hati rakyat. Cara-cara yang digunakan PKI untuk mendapat simpati masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Membentuk angkatan kelima, yaitu mempersenjatai buruh dan tani untuk diterjunkan sebagai relawan di Wikora. 2. PKI memainkan isu kemiskinan dan cengkeraman asing atau atas perekonomian untuk tingkat nasional. 3. Sementara di daerah, terutama yang dekat dengan perkebunan, isu agraria menjadi daya tarik utama. Di desa-desa, selain menjanjikan pembagian tanah, aktivis PKI giat mengadvokasi penggarap liar di daerah sekitar perkebunan. Dampak peristiwa G30 SPKI bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Peristiwa itu berpengaruh besar terhadap maraknya gelombang aksi demonstrasi. 2. Presiden Soekarno kehilangan kewibawaannya di mata rakyat Indonesia. 3. Pembubaran PKI. 4. Pelarangan organisasi dan partai berhaluan Marxisme, Leninisme, dan komunisme hingga saat ini. 5. Banyak pahlawan kita yang gugur. 6. Hubungan diplomatik dengan negara komunitas menjadi renggang. 7. Kedudukan Pancasila dalam negara menjadi lebih kuat.
8. Bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI. 9. Kita dapat lebih waspada terhadap serangan yang menyerang NKRI baik dari dalam maupun luar. 10. Dan kita juga dapat bersatu dan bertahan serta menyadari bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa kita. Dengan persatuan Indonesia menjadi maju, sebagai seorang pelajar yang baik tentunya harus bisa membuat peranan yang besar bagi keutuhan masyarakat Indonesia. Jika mengingat saat zaman kemerdekaan, terlihat banyak kaum terpelajar yang berperan besar dalam keutuhan NKRI. Puncaknya saat 28 Oktober 1928, yang dimana pada saat itu terbentuklah Sumpah Pemuda. Sebagaimana yang kita tahu, Sumpah Pemuda merupakan hasil Kongres Para Pemuda di Batavia atau Jakarta yang kita dengar saat ini. Tentunya hal ini bisa kita jadikan sebagai momen bersejarah dikarenakan pada saat itu Sumpah Pemuda telah berhasil memikat banyak perhatian masyarakat. Bahkan dampaknya lebih besar daripada itu. Sumpah Pemuda beritanya tersebar begitu cepat sehingga masyarakat Indonesia pada saat itu tergerak hatinya untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa senasib dan seperjuangan. Sekian dari saya. Terima kasih.